A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah karunia-Nya kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini, dan insya Allah di waktu yang mulia pula. Kita berharap semoga keberkahan dan kerahmatan Allah limpahkan kepada kita semua yang menghadiri acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan teladan kita. Kita berharap setiap hari bertambah pengetahuan kita tentang sunnah-sunnah beliau, dan kita juga diberikan hidayah untuk mengamalkannya, sehingga kita insya Allah termasuk ke dalam golongan yang beliau sebutkan, orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai bertemu dengan beliau di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada subuh hari ini yaitu kelanjutan dari tema kajian sebelum ini, berkaitan tentang pentingnya mengilmui agama kita, kemudian mengamalkan setiap ilmu kita. Dan ketika kita bicara ilmu dan bicara agama, maka tentu tidak semata dalil Oleh sebab itu kita berikan temanya agama tak semata dalil Mengapa? Karena kadangkala ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita atau bertemu dengan teman-teman kita, ketika terjadi sebuah dialog atau sebuah diskusi gitu kemudian kita ingin minta penjelasan tentang suatu perkara, maka ketika dijelaskan kepada kita oleh sahabat kita, kita lantas selalu spontan mengatakan mana dalilnya gitu, mana dalilnya gitu. Kemudian ketika sahabat tadi tidak bisa mengemukakan dalil, kita menolaknya gitu Kemudian ketika ada orang yang kemudian kita tanyakan sebuah dalil, dia menyebutkan secara fasih dalilnya, kemudian kita lantas memahami bahwa itulah agama gitu Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama itu tidak semata dalil bahwa dalam memahami agama itu tidak bisa hanya semata-mata mengandalkan dalil Oleh sebab itu kata para ulama, ilmu itu harus punya 3 target Ilmu itu harus punya 3 target atau 3 tujuan. Yang pertama, tashih al-aqidah, dalam rangka meluruskan akidah. Yang kedua, tashih al-ibadah, meluruskan dan memperbaiki kualitas ibadah. Dan yang ketiga, tashih al-mafahim, meluruskan pemahaman gitu. Nah, yang sedang kita bicarakan pada pagi hari ini itu tentang bagaimana kita meluruskan pemahaman seperti mana pemahaman yang seharusnya kita pahami Nah, terkait dengan meluruskan pemahaman itu penting ketika kita tidak memahami bahwa agama itu semata-mata bergantung pada dalil Jadi kalau sudah ada dalilnya, maka kita merasa sudah cukup sudah sempurna dan sudah terang gitu Padahal kata Imam Malik rahimahullah, kalau engkau menghafal 100.000 hadis sementara engkau belum menguasai ilmunya, maka jangan bicara agama. Jangan bicara agama. Bayangkan Bapak Ibu, kata Imam Malik, menghafal 100.000 hadis, kita belum tahu ilmunya, jangan bicara masalah agama gitu. Artinya apa? Para ulama kita mengetahui betul bahwa dalil itu dia tidak bisa berdiri sendiri Dalil tidak bisa berdiri sendiri Betul ada ayat Qur'annya, betul ada hadisnya Tapi apakah kemudian agama itu dapat dipahami dengan semata-mata
Al-Quran saja, dengan Al-Hadis saja, ya, dan kita kadangkala terjebak gitu ya dengan mindset sebuah hadis Rasul ketika Nabi mengatakan alaikum bi amrain, ya, hendaknya kalian berpegang teguh pada dua perkara, kitabullahi wa sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian ketika kita memahami hadis ini, itu membacanya tidak dengan ilmu hadis gitu, ya. Langsung kita menganggap bahwa ketika kita sudah hafal ayatnya, hafal hadisnya, kita sudah paham perkaranya gitu. Kita sudah paham perkaranya gitu. Ini yang pernah terjadi, ya, pada masa sahabat, ya, ditulis lengkap oleh Imam As-Suyuti, ya, dalam kitab beliau Lubabin Nuqul fi Asbabin Nuzul, ya, tentang asbab nuzul tafsir Al-Quran. Itu ketika ada seorang sahabat yang membaca ayat Al-Quran, ya, membaca ayat Al-Quran ketika Allah mengatakan walikulli wijhatun huwa muwalliha, ya. Pada ayat sebelum itu Allah mengatakan bahwa walillahil masyriqu wal maghrib fa aina matwallu fatamma wajhullah. Allah itu memiliki penjuru timur dan penjuru barat, maka ketika sholat hadapkanlah wajahmu kemanapun kalian mau, karena kalian akan menemukan Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Sahabat ini gitu ya, dengan kepolosannya gitu ya, karena memang tidak semua para sahabat Nabi itu ulama, ya. Ada cendekiawan, ada pengusaha gitu ya, ada negarawan, ya, ada ulama gitu, ya. Maka ada sahabat Nabi kemudian ketika membaca ayat ini, kalau begitu kita tidak perlu sholat menghadap ke arah kiblat, kemana aja boleh, kata beliau, kemana saja boleh. Ini ayatnya jelas, Allah mengatakan Allah memiliki penjuru timur dan penjuru barat, kemanapun kalian mau sholat bisa dihadapkan wajah kalian. Maka ditegur oleh Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar, ini salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Kata beliau, saya adalah orang yang paling tahu asbabun nuzul ayat ini, kata beliau, sebab turunnya ayat ini gitu, ya. Keliru akhta'ta, katanya. Jadi keliru jika engkau memahami ayat itu sebagai pembolehan kita sholat boleh menghadap kemana saja, kata beliau. Ayat ini turun, ya, kata beliau, itu ketika sekelompok sahabat Nabi sedang bermusafir. Kemudian ketika bermusafir turun badai pasir gitu. Beberapa riwayat mengatakan turun hujan deras sehingga tidak ketahuan arah kiblat dan mau mendirikan sholat. Ketika akan mendirikan sholat, mereka tidak tahu arah kiblat, maka turunlah ayat ini kepada Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kewajiban menghadap ke arah kiblat itu tidak hilang, tetap ada. Sampai hari kiamat kita wajib sholat menghadap ke arah kiblat. Tapi ada kondisi tertentu, ya, karena cuaca atau karena halangan-halangan tertentu kita tidak bisa sholat menghadap ke arah kiblat, maka ayat ini diamalkan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha gitu, ya. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina matwallu fathamma wajhullah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara pengantar, ya, bahwa ketika kita bicara agama, dia tidak semata-mata bicara dalil gitu. Seolah-olah ketika sudah ada dalil Quran, dalil hadis, maka sudah terang benderang agama. Dan kalau ada ustadz, ada ulama yang mendatangkan pendapat yang tidak berdasar Quran, tidak berdasar hadis, ditolak. Nah, ini yang kita perlu perbaiki, ya, dan perlu kita luruskan seperti mana penjelasan para ulama kita. Baik, sebelum itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa kita samakan frekuensi dulu gitu ya, mendefinisikan, ya, seperti kebiasaan para ulama, bahwa ketika kita bicara agama, agama itu berasal dari perkataan din, ya, din agama, ya. Ini kalau dalam kamus bahasa Arab disebut sebagai at-ta'ah wal inqiyad, ketaatan dan ketundukan gitu. Itu agama. Jadi agama secara bahasa, ya, secara gramatikalnya adalah ketaatan dan kepatuhan seseorang gitu. Jadi kalau orang itu tidak patuh dan tidak taat, maka dia tidak beragama
gitu. Karena dia ingin bebas gitu ya. Ingin tidak terikat oleh peraturan-peraturan yang mengaturnya gitu. Adapun dalam istilah para ulama bahwa setiap kali disebut agama maka itu dianggap sebagai ma ya'taniquhul insan wa ya'taqiduhu wa yadinu bihi min umuril ghaibi wasyahadah. Ketika bicara agama berarti maksudnya adalah sesuatu yang dipegang, dianut dan diyakini oleh seseorang. Baik dalam perkara-perkara yang terlihat oleh mata, oleh panca indera maupun yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Perkara-perkara gaib ya. Dalam agama ada hal-hal yang bisa kita capai atau yang bisa kita ketahui dengan panca indera kita ya, dengan mata ya, dengan penglihatan kita ya, dengan pendengaran kita dan lain-lain ya. Tapi ada hal-hal yang kita yakini walaupun kita tidak bisa menyentuhnya, bahkan tidak bisa membuktikannya dengan panca indera kita ya. Perkara-perkara gaib ya, tapi kita meyakininya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian adanya dosa pahala ya, adanya surga, adanya neraka. Kita meyakini itu walaupun perkara-perkara itu termasuk ghaibiyat ya. Jadi yang tidak terlihat atau perkara-perkara gaib gitu. Kemudian kalau lebih definitif lagi ya, ulama menyebutkan bahwa Islam itu atau agama itu ya, adalah at-taslimu lillahi ta'ala wal inqiyadu lahu ya. Ketaatan yang tadi kita sebutkan akar katanya dari din itu artinya tidak semata-mata ketaatan kepada semua makhluk, tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau agama itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agama itu selalu kita pahami sebagai agama Islam. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahi Islam gitu. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam ya. Jadi adapun syariat Yahudi atau Nasrani ya, itu menjadi bagian dari ajaran Islam ya, yang belum disempurnakan ya. Dia datang di tahap awal ya, dalam rangka memberikan persiapan-persiapan kepada umat manusia gitu. Jadi dalam perspektif kita, Yahudi, Nasrani itu bukan agama, ya, tapi sebagai syariat ya, yang datang terlebih dahulu ya, untuk memuluskan jalan nanti ketika Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu proses. Jadi ada tahapan-tahapan yang Allah lakukan. Yahudi, Nasrani, syariat yang Allah turunkan kepada Yahudi dan Nasrani dalam rangka mempersiapkan umat manusia yang nanti menerima Islam sebagai ajarannya gitu. Yang kedua, dalil yang kita maksudkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau secara bahasa dalil itu kullu ma yu'akkidu hudutsin aw adami hudutsi amrin ma gitu. Bahwa yang dikatakan dalil ya, ini segala sesuatu yang membuktikan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Gitu. Itu secara bahasa. Ya. Kalau dalam kalimat kita bisa bikin misalnya aqamat dalil ala sihhatiha, ya. Telah tegak dalil di atas kebenaran sesuatu. Gitu. Ya. Ini dalil. Ya. Dan dalil juga itu bisa artinya cerewet, gitu ya. Jadi mudallilah. Gitu kalau misalnya orang Arab misalnya ingin menyebut ada wanita yang suka berhujah gitu ya, atau suka berargumen gitu ya. Ini imro'ah mudallilah gitu ya. Jadi wanita yang suka berdalil gitu ya. Bukan berdalih ya. Kalau berdalih itu ngeles ya. Kalau berdalil ya itu dia berargumen ya. Ada ilmunya ya. Ada sesuatu yang disampaikan ya, dan itu bersumber dari ilmu. Sementara kalau berdalih itu biasanya hanya menutupi atau berusaha mencari kambing hitam gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalil yang sedang kita bicarakan pada subuh hari ini adalah sebuah penjelasan atau keterangan dalam agama kita
yang menjadi dasar normatif ya sesuatu gitu ya, baik nanti masalah ibadah atau masalah muamalah, baik masalah ibadah atau masalah muamalah ya. Kalau ibadah ya hal-hal yang berkaitan dengan ritual, kalau masalah muamalah hal-hal yang di luar ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk muamalah ya. Apakah itu berupa interaksi sosial dalam bentuk jual beli ya, dalam bentuk interaksi sosial berupa kegiatan ekonomi, kegiatan politik, ya, kegiatan yang lain-lain, ya, yang tidak masuk dalam ruang lingkup ibadah mahzah, ya, ibadah ritual seperti sholat, ya, puasa dan lain-lain, gitu. Baik, nah ketika kita mengatakan bahwa agama tidak semata dalil, lantas apa Ustadz? Nah, gitu. Lantas apa yang menjadi dasar pemahaman agama itu, gitu? Kata para ulama ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang menjadi dasar pemahaman agama kita. Ya, yang pertama al-masadir wal adillah, sumber-sumber hukum dan dalil. Nah, gitu. Jadi sumber-sumber hukum dan dalil. Kalau kita bicara sumber-sumber hukum, ya, maka nanti ulama mengatakan paling tidak ada 2 bagian besar, ya, 2 bagan besar. Yang pertama ada sumber-sumber hukum yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama, ada yang mukhtalaf, ada yang ulama masih berselisih. Ya. Nanti kita akan uraikan bagannya dan kita perlihatkan. Ini sumber-sumber hukum. Kalau dalil, ya tadi ya, bisa dari Al-Quran, ya, bisa dari As-Sunnah, bisa pendapat para sahabat, ya, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'it tabi'in, sampai ulama sampai hari ini gitu. Ya. Karena ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa pintu ijtihad belum tertutup. Belum tertutup. Jadi terbuka sampai hari kiamat. Siapapun yang punya kemampuan, ya, yang punya kepiawaian dalam berijtihad, maka dia diperbolehkan untuk berijtihad, ya, tentunya dengan syarat-syarat serta kriteria yang tidak gampang, gitu ya. Jadi tidak semata-mata bisa baca Quran, bisa berijtihad, ya. Tidak semata-mata bisa hadis, bisa berijtihad. Tidak semata-mata bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, bisa berijtihad, tidak begitu, ya. Tidak begitu, ya. Kalau tadi Imam Malik mengatakan 100.000 hadis saja tidak cukup untuk kita menguraikan satu perkara agama. Ya. Terlebih kita, masya Allah gitu ya. Jangankan 1000 hadis, ya. Hadis arba'in aja masih banyak yang belum hafal. Ya. Hadis arba'in Nawawi yang cuma 42 hadis itu tidak banyak yang menghafal gitu. Ya. Ini kata Imam Malik 100.000 hadis itu dihafal. Belum melayakkan seseorang bicara agama kalau dia belum mempelajari ilmunya, gitu. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua ada manhaj atau metodologi, gitu. Manhaj atau metodologi, gitu. Jadi bagaimana ulama meramu dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, ya, kemudian beserta latar belakangnya agar sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada manhajnya, ada metodologinya, gitu. Ya. Dan ketika Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ya, para ulama itu pewaris Nabi, ya, wa annahum la yurithun dinaran wala dirhaman wa innama yurithuna al-ilma. Para ulama itu tidak mewarisi dirham, tidak mewariskan dinar, tapi dia mewariskan ilmu. Ya, maka ketika Nabi mengatakan ulama itu pewaris Nabi, artinya memang para ulama ini diberikan kemampuan sebagai duta-dutanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan agama kepada umat manusia, gitu. Ya, karena periode kenabian sudah berakhir, maka berganti dengan periode para ulama, gitu. Ya, dan kita sepakat bahwa tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, walaupun di Jawa Barat kata MUI setiap bulan ada nabi baru, gitu ya. Itu di Jawa Barat, gitu ya. Setiap bulan, ya. Nah, jadi di setiap kota ada, gitu ya. Jadi setiap bulan kata MUI Jawa Barat di Provinsi Jabar itu akan ada lahir satu nabi baru setiap bulan. Jadi setahun kita punya 12
nabi gitu. Ya, jadi tidak pernah putus. Nah, dalam pemahaman Ahlus Sunnah bahwa periode kenabian sudah berakhir, ya, tapi periode para ulama belum. Ya, kata Rasul apa? Innallaha ba'atha fi ra'si kulli mi'ati sana rajulan yujaddidu amradina. Setiap 100 tahun Allah akan mengutus satu orang ulama yang akan memperbaharui iman umat manusia gitu. Setiap 100 tahun gitu. Ya. Nah, kita meyakini bahwa insya Allah setiap satu abad itu ya, akan ada ulama yang senantiasa mendampingi umat gitu. Ya. Walaupun kadangkala kita tidak mengenal dan tidak merasakannya gitu. Tapi dia ada bersama kita insya Allah. Setiap 100 tahun gitu. Ya. Nah, kalau 100 tahun yang lalu ya, itu awal abad ke-18 ya, itu banyak orang yang menyebutkan bahwa tokoh yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Ghazali ya. Tapi ini bukan pengarang kitab Ihya ya. Kalau pengarang kitab Ihya itu lebih lama, sebelum itu meninggal dunia. Ini Imam Al-Ghazali junior ya, yang lahir di Mesir ya. Yang kemudian banyak melahirkan ya, para ulama-ulama yang kemudian mengajar di seluruh dunia pada hari ini gitu. Ya. Ini beliau termasuk ya, orang yang diyakini memang punya ciri-ciri itu gitu. Ya, ciri-ciri orang yang mengadakan pembaruan ya, iman umat manusia karena begitu serius dan bersungguh-sungguhnya beliau memberikan pencerahan dan mengajarkan umat pada ketika itu gitu. Ya, ini manhaj. Jadi kita belum uraikan secara detail. Yang ketiga, selain sumber-sumber hukum dan dalil dan selain manhaj, itu ada profil ulamanya. Gitu, ya, ada profil ulamanya, ada saksiat, ada tokoh-tokohnya gitu. Karena apa? Karena kalau hanya dalil saja, metode saja, tidak ada orang yang menggunakannya, maka sama seperti orang yang tidak paham apa-apa gitu ya, masuk ke dapur ya, kemudian membawa pisau dan membawa buku resep makanan gitu, resep masakan itu nggak bisa ngapain dia. Ya, dia punya apa? Dia punya dalilnya, dia punya Qur'annya, dia punya hadisnya, ya, tapi dia tidak punya kemahiran, tidak punya kepiawaian untuk mengolahnya, ya, karena tidak semua dalil itu dia sharih, ya, ada yang kinayah, nanti ada rahasia-rahasianya, ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya, ada latar belakangnya, belum nanti ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat dan lain-lain gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu 3 hal inilah yang diperlukan dalam membangun dasar pemahaman agama. Ya. Pemahaman agama tidak bisa tegak tanpa 3 hal ini gitu. Ya. Dan tidak semua orang itu diberikan 3 hal ini gitu. Ya. Makanya ulama itu memang dia terbatas gitu. Ya. Jadi kelompok eksklusif gitu. Ya. Yang tidak semua orang mempunyai kepiawaian yang sama seperti itu gitu. Seperti yang terjadi pada masa sahabat. Ya. Ada sahabat Nabi itu yang memang dia negarawan gitu. Ya. Tapi tidak dilibatkan dalam masalah keilmuan. Ada yang dia dilibatkan dalam masalah keilmuan, tidak dilibatkan dalam masalah dalam masalah kenegaraan. Begitu pula nanti dalam bidang ekonomi, kemiliteran gitu. Contoh misalnya ketika ada sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ketika suatu hari ya, beliau menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, wallini." Wahai Rasulullah, tolong lantik saya sebagai anggota DPR atau sebagai gubernur gitu. Wallini. Ya, karena Rasul presiden pada ketika itu, beliau menempatkan para sahabat itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka masing-masing gitu. Ada yang ditempatkan sebagai gubernur, ada sebagai panglima, ada sebagai ekonom, ya, ada yang sebagai mata-mata dan lain sebagainya gitu. Ya, diangkat oleh Rasul itu sesuai dengan latar belakang dan keilmuan mereka gitu. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, siapa yang meragukan iman beliau? Ya, siapa yang meragukan iman beliau? Walaupun maaf ya, beliau punya masa lalu dan kita tidak ingin membicarakan itu, ya, karena dilarang kita membicarakan masa lalu para sahabat. Ya. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari di antara sahabat Nabi yang punya masa lalu,
ya, yang punya masa lalu yang tidak baik gitu ya. Tetapi ketika dia masuk Islam, maka hasuna islamuhu, kata para ulama tarikh, maka langsung bagus agamanya gitu ya. Tidak ada sahabat Nabi pun yang meragukan imannya Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi lihat bagaimana ketika Nabi memperlakukan permintaannya Abu Dzar. Kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah wallini, tolong lantik saya, berikan saya amanah." Apa kata Rasul? "Ya Abu Dzar, innaka rajulun dhaif, ya, wa innaha la amanah, wa innahu yaumal qiyamati an-nadamah," kata Rasul. Wahai Abu Dzar, amanah yang engkau minta ini, jabatan yang engkau minta ini amanah besar, amanah yang berat, dan engkau tidak punya ilmunya. Dan kalau tidak punya ilmunya, maka jabatan ini akan menjadi penyesalanmu di akhirat gitu. Itu kata Rasul kepada Abu Dzar gitu ya. Rasul tidak meragukan keimanan dan keistiqomahan Abu Dzar ya. Tapi Nabi ya ingin mengatakan kepada Abu Dzar dan kepada kita selaku umatnya gitu, bahwa semua orang itu tidak bisa menguasai semua perkara gitu ya. Ada keterbatasan gitu, karena kita bukan manusia sempurna gitu ya. Makanya para ustadz kita juga begitu ya. Ada yang misalnya mendalami ilmu tafsir saja gitu ya. Ketika dipaksa menguraikan tentang hadis ya, mungkin kalau hal-hal yang dasar bisa gitu, tapi kalau hal-hal yang rumit ya, yang mendalam tidak bisa gitu ya. Begitu pula sebaliknya gitu ya. Jadi kita tidak sedang mendikotomi gitu ya, bahwa ini ilmu tafsir, ini ilmu hadis, tidak gitu ya. Tapi ingin mengatakan bahwa kita sangat terbatas gitu ya. Dan alhamdulillah kita di Indonesia, para asatid kita, para ulama, para guru-guru kita itu saling bahu membahu ya, saling melengkapi gitu ya. Ulama di bidang Quran misalnya ya, kita ada banyak misalnya ya. Ada Ustadz Adi Hidayat ya, juga menguasai ilmu hadis gitu ya. Kemudian ada Ustadz Sakha ya, Husain Sakha gitu ya. Kemudian kalau ilmu hadis juga misalnya ada Profesor Dr. Daud Roshid ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ulama kita yang tidak hanya menekuni ilmu hadis secara talaki ya, tapi juga secara akademik gitu ya. Bahkan termasuk juga yang terlibat membantah beberapa argumen-argumen orang-orang liberal ya, ketika menyerang hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Ada yang kemudian mendalami ilmu fikih gitu ya, ada yang mendalami ilmu muamalat gitu ya. Karena memang guru-guru kita itu tentu tidak punya kemampuan untuk menguasai semua ilmu gitu ya. Maka pentingnya kita ketika mempelajari agama ya, itu tidak semata-mata bergantung kepada dalil gitu. Tapi perlu tahu bagaimana penjelasan ayat ini, bagaimana penjelasan hadis ini gitu ya. Contoh misalnya ketika ada orang yang mengatakan kita tidak perlu penjelasan para ulama gitu. Kita cukup baca saja hadis Sahih Bukhari gitu ya. Masalahnya adalah ketika kita menggunakan hadis Sahih Bukhari, kita sudah menggunakan peran ulama. Bukankah Imam Bukhari itu ulama? Gitu ya. Jadi tidak ada orang yang kemudian bisa potong kompas ya, langsung ingin belajar Quran, langsung ingin belajar hadis, tidak melibatkan para ulama gitu. Seolah-olah ya, dia mengatakan bahwa dia tidak butuh para ulama, dia hanya butuh Quran dan dia hanya butuh hadis gitu. Dan dia bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis tanpa bantuan dan kemampuan para ulama gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang ingin kita luruskan di awal, bahwa dalam memahami agama ya, itu tidak semata-mata dalil, tapi juga ada sumber-sumber hukum, ada manhajnya, ada profil ulama yang memang kita bergantung pada penjelasan-penjelasan mereka. Baik, sekarang kita uraikan sedikit tentang sumber-sumber hukum dan dalil ya. Beberapa di antaranya sudah pernah kita uraikan di sini ketika kita menyampaikan tentang mengapa ulama berbeda pendapat gitu ya. Ketika kita bicara sumber, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sumber terbesar itu dalam agama kita ada dua. Ada Al-Qur'an, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala,
sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penjelas, penegas atau pembuat syariat kedua setelah Al-Quran. Nah, dua sumber hukum dalam agama ini ya, itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kita sebagai orang awam itu tidak bisa langsung memahami kehendak Allah dengan hanya membaca Al-Quran semata-mata, ya, tidak membaca penjelasan para ulama yang ada ilmunya, yang menguasai ilmunya, gitu. Ya. Contoh misalnya kalau dalam Al-Quran nanti ada pertama ada asbabun nuzulnya, ya, latar belakang turunnya ayat. Nanti ada ulumul Qur'annya, ya. Jadi ada ilmu tentang bagaimana ayat-ayat itu turun, ya. Nanti ada ayat yang turun lebih dulu, ada yang turun belakangan, nanti ada ayat-ayat yang sebagai nasikh membatalkan ayat yang turun sebelumnya, nasakh mansukh, gitu ya. Nanti ada ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara-perkara yang jelas, muhkamat, ya. Ada yang mutasyabihat yang dia samar-samar, gitu ya. Contoh yang samar-samar ketika Allah mengatakan di antara penyebab batalnya wudhu itu adalah menyentuh wanita aula mastumun nisa. Itu ayat yang mutasyabihat, ya. Karena apa? Lamasa itu ulama berbeda pendapat maknanya, ya. Contoh kalau Al-Imam Syafi'i mengatakan lamasa itu menyentuh, ya. Jadi menyentuh artinya kalau kita menyentuh wanita, baik itu istri ataupun bukan istri kita, membatalkan wudhu, ya. Karena kata Allah, kalau kalian menyentuh wanita maka perbaharuilah wudhu, gitu, ya. Sementara kalau Imam Malik mengatakan tidak semata-mata menyentuh, lamasa yang membatalkan wudhu kalau disertai dengan syahwat, disertai dengan syahwat. Jadi kalau nyentuh aja tidak ada syahwat tidak batal. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, oh lamasa itu kinayah, artinya bahasa lain dari Al-Quran ingin mengatakan kalau kalian menggauli istri kalian barulah kalian berwudu kembali, artinya membatalkan wudu. Jadi kalau menyentuh aja baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, kata Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa kita ketahui kalau kita hanya membaca Al-Quran semata-mata, ya. Apalagi cuma baca terjemahnya, ya. Terjemah Kemenak itu ada hal-hal yang kadangkala kalau tidak dibantu dengan membaca asbabun nuzulnya itu bisa keliru, ya. Bisa keliru, ya. Nah, buktinya aja ketika penafsiran tentang surah Al-Maidah, tentang pemimpin, kan ribut itu, ya. Karena beda antara terjemah Kemenak dengan terjemah yang selama ini diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita, gitu. Nah, ya. Nah ini Bapak Ibu berkaitan dengan sumber yang disepakati oleh para ulama. Kemudian ketika dua hal ini tidak memberikan jawaban yang definitif tentang suatu perkara, nanti ada ijma, konsensus para ulama pada suatu masa terhadap masalah tertentu, ya. Ada qiyas, ya. Jadi ulama berijtihad untuk menguraikan apa duduk perkara untuk persoalan ini. Contohnya seperti dalam hadis Al-Baihaqi, hadis yang sahih, ketika Rasul mengutus dutanya, siapa? Mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman, ya. Dikatakan hina ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ilal Yaman. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, beliau mengatakan, idza urida laka qada bima taqdi, ya. Wahai Mu'adz, kalau dihadapkan padamu sebuah perkara, dengan apa engkau memutuskan perkara itu? Apa kata Mu'adz? Bi kitabillahi ta'ala, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran saya putuskan. Apa kata Rasul? Fa illam tajid, kalau nggak ketemu dalam Quran gimana? Kata Mu'adz, Fabi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah-sunnah Rasul ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul, Fa illam tajid, kalau nggak ketemu gimana? Subhanallah. Nabi mengatakan begitu. Kalau nggak ketemu gimana? Baik dalam Quran ataupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi memberi isyarat bahwa tidak semua perkara agama itu, ya,
itu jelas definitif diuraikan dalam Quran, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, "Wahai Mu'adz, kalau engkau tidak temukan dalam hadis, bagaimana engkau memutuskan perkara itu?" Apa kata Mu'adz? "Ajtahidu bi ra'yi wala alu." Maka saya akan mengerahkan segala kemampuan saya untuk berijtihad. Beliau ulama di kalangan para sahabat, di kalangan para sahabat. Maka apa kata Rasul? Sambil menepuk dada Mu'adz ibnu Jabal, kata Rasul, "Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kata Rasul, alhamdulillah yang telah memberikan bimbingan dan taufik kepada Rasulnya. Rasulnya Rasul, kata Rasul, ya. Jadi Rasulah Rasuli, jadi dutanya Rasul, ya. Utusannya Rasul dalam rangka berdakwah ke negeri Yaman, gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini sudah tertangkap satu isyarat yang jelas bahwa memang ada perkara-perkara yang tidak bisa kita baca semata-mata dengan membaca Quran dan membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu. Ya. Nah, itu baru bicara sumbernya. Nanti ada bicara manhaj atau metode, ya. Nanti bagaimana para ulama ketika mendapati beberapa ayat secara zahirnya seolah-olah bertolak belakang, ya. Bagaimana kalau misalnya ada hadis satunya sahih, ada satunya dhaif, ya. Kemudian bagaimana ketika Al-Quran berkata A, kemudian hadis berkata B, seolah-olah bertolak belakang. Itu ada manhajnya, dan ulama telah menguraikan, meletakkan manhajnya, metodenya. Bagaimana kalau terjadi ta'arudun nusus, ketika nas-nas ataupun dalil itu seolah-olah bertolak belakang, gitu. Ya. Nah, kita hanya mendapatkan instan saja, mendapatkan hasilnya saja, konklusinya aja, ya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu prosesnya dari hulu sebelum sampai ke hilir itu panjang, ya. Berdarah-darah ulama itu menguraikan sebuah perkara itu agar dia menjadi pemahaman yang benar untuk disampaikan kepada umat, gitu, ya. Itu yang disepakati. Nanti ada yang mukhtalaf, yang diperselisihkan, ya. Baik nanti prinsip kemaslahatan, kemudian istidlal, istihsan, ya. Kemudian tradisi di masyarakat. Nah, ini hal-hal yang tetap dipertimbangkan oleh para ulama di samping Quran, di samping hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu, ya. Nah, metode misalnya ini kita secara singkat aja, ya, biar nanti ada ruang untuk kita berdiskusi dan bertanya. Ketika para ulama bicara manhaj atau metode, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 4 kurun yang pertama, ya, yang terbaik dalam agama kita ini telah mengerahkan segala upaya meletakkan koridor dan garis-garis besarnya, ya, bagaimana memahami dalil ini, gitu, ya. Jadi maaf, ya, ulama itu tidak tidak mentah mengeluarkan sebuah fatwa, sebuah hukum. Beda kalau sekarang, gitu, ya. Baru baca ayat, baru baca hadis, menyimpulkan hukumnya, ya, mengabaikan pendapat ulama ini, mengabaikan pendapat ulama itu, ya, dengan mengatakan kita tidak perlu kemudian mengkultuskan para ulama, kita langsung aja ke Rasul, ya. Jadi seolah-olah benar perkataan itu, tapi sebenarnya dia sedang mengenyampingkan peran para ulama yang telah meletakkan metode ataupun manhajnya, gitu. Contoh misalnya, ya, para ulama yang paling senior, misalnya ada Hasan Al-Basri, ulama yang lahir pada tahun 110 Hijrah, ya. Bapak Ibu, ini ulama tabi'in yang sempat menyusul langsung dengan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa namanya? Ummu Salamah, ya. Jadi Hasan Al-Basri itu ulama tabi'in yang sempat menyusu. Jadi Ummu Salamah ketika Nabi meninggal dunia, dia menjadi ibu susunya Imam Hasan Al-Basri, ya, salah seorang ulama yang kemudian dibesarkan dan belajar di Madinah, gitu, ya. Dan di Madinah pula, ya, Hasan Al-Basri ini kemudian belajar bertemu dengan beberapa anak-anaknya para sahabat, dan menimba, bertelaki langsung ilmunya, gitu, ya. Kemudian dia juga mendapatkan pencerahan dari para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga
talaki itu bersambung. Kalau bicara sanad, bersambung sanadnya gitu. Jadi ketika ada orang yang hari ini meremehkan Imam Hasan Al-Basri dengan mengatakan Hasan Al-Basri bukan ulama hadis. Nah, ini nggak baca sejarahnya gitu. Nggak tahu bahwa bagaimana di manakah Hasan Al-Basri itu dilahirkan dan dibesarkan dan siapakah ibu susunya gitu. Beliau menyusu kepada ibunda umat Islam Ummu Salamah gitu. Kemudian setelah itu ada Imam Abu Hanifah yang juga bertemu dengan beberapa sahabat Nabi dan berguru langsung. Misalnya beliau berguru dengan siapa? Anas ibnu Malik, bertemu langsung, berguru, bertalaki. Walaupun tidak bertemu dengan Rasul, Imam Abu Hanifah bertemu langsung dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup pada ketika itu gitu. Dan beliaulah yang kemudian membuatkan dasar-dasar metode dalam memahami agama gitu. Ada nanti beberapa manhaj dan metode dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis itu diletakkan, diberikan koridornya, diberikan cara-caranya, diberikan kunci-kuncinya. Ini loh kalau melihat ada ayat Quran yang bertolak belakang. Ini loh caranya kalau menilai hadis itu. Kalau bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Itu diberikan alatnya, diberikan caranya oleh Abu Hanifah gitu. Dan seluruh ulama madhab itu lahir pada 3 kurun yang terbaik. 4 kurun itu kemudian ada beberapa madhab yang kemudian tidak terdengar lagi. Misalnya ada madhab Imam Auza'i, ada madhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada madhab Al-Laitsi. Jadi yang sampai pada hari ini yang masih kita terima pendapat-pendapatnya dan uraian-uraian agamanya itu pendapat dari para ulama 4 madhab. Oleh sebab itu ulama lebih banyak mempopulerkan kajian fikih 4 madhab, kajian akidah 4 madhab, kemudian fikih muamalah 4 madhab gitu. Jadi karena apa? Karena 4 madhab ini dianggap itu yang paling bertahan sampai hari ini gitu. Nah ini Bapak Ibu yang rahmati Allah, sekilas tentang bagaimana manhajnya para ulama ketika menguraikan hukum. Yang terakhir, profil para ulama gitu, profil para ulama. Jadi ketika sudah ada dalilnya, ada sumbernya, ada metodenya, ada ulama, ada tokoh-tokohnya, kita tidak bisa mengenyampingkan mereka. Karena Rasul sendiri mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Dan Allah juga memuji dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Dan kami jadikan ada para ulama di antara manusia itu yang menjadi pemberi hidayah kepada umat manusia, penyambung hidayah. Kemudian Allah juga mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu suatu perkara, tanyakan kepada ahlinya. Gitu. Belum lagi sejumlah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan para ulama gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat itu ketika banyaknya para ulama yang meninggal dunia gitu. Maka jangan sampai kemudian kita tidak mengambil kesempatan untuk mengoptimalkan waktu kita untuk belajar. 2 segmen yang terakhir, bagaimana kita ingin melihat ulama yang berkarakter rabbani, yang layak diambil ilmunya, Kata para ulama, kalau karakter minimal dia punya 4 karakter, punya 4 karakter. Yang pertama, al-khasyatu lillahi azza wajal. Ulama itu harus punya ciri-ciri, punya rasa takut yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya betul-betul khasyah kepada Allah itu hanya para ulama gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita mengambil ilmu dari orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencela agama, mencela syariat, mencela orang yang menutup aurat, mencela kerudung, mencela cadar. Ini bahaya gitu. Karena bagaimana mungkin dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia mencela syariat Allah gitu. Ini karakter yang pertama. Yang kedua, masyghulun bil khairi wa ta'at. Karakter ulama rabbani itu dia selalu sibuk dan menyibukkan dirinya untuk berbuat baik dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada waktu untuk menggunjing orang, ya. Tidak ada waktu untuk membicarakan orang, apalagi mentahzir, ya. Apalagi mentahzir, ya. Jangan hadiri majelis si A, jangan hadiri majelis si B, jangan hadiri majelis si C, gitu. Itu kerjaannya gitu. Padahal ulama Rabbani itu, kata para ulama, masyghulun bil khairi wa ta'ah. Dia tidak ada waktu, ya. Tidak mau buang waktu untuk membicarakan aib orang lain. Dia cukup hanya menyebutkan beberapa perkara-perkara yang perlu diwaspadai, selebihnya biarkan umat yang menilainya. Gitu. Tidak perlu menyebut nama. Ya. Di antara adabnya para ulama, ya, mereka tidak mengaibkan orang lain walaupun orang itu berbuat kemaksiatan. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, yu'khadz minhul ilma, orang yang layak diambil ilmunya, dan yang terakhir yang menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatannya, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, segmen yang terakhir yang tidak kalah penting sebelum saya buka peluang untuk Bapak Ibu bertanya, gitu ya. Imam An-Nawawi rahimahullah itu menjelaskan bahwa jangan mengambil ilmu kecuali kepada 4 orang atau kepada orang yang sudah punya 4 karakter ini. Ini beliau tulis dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ya. La ya'khudul ilma, tidak diambil ilmunya illa man qad kamulat ahliyatuh, kecuali orang yang sudah menguasai ilmu itu, ya. Jadi jangan ambil ilmu fikih kecuali yang sudah menguasai ilmunya. Ini yang idealnya, gitu ya. Yang ideal tentunya pada level-level ketika kita ingin mendalami secara lebih bersungguh-sungguh, ya. Nah, tapi kalau dalam rangka muqaddimah, ya, pemahaman dasar, maka kata para ulama boleh kita mengambil dari murid-murid ataupun ulama-ulama yang belum betul-betul menguasainya. Jadi sesuai dengan kemampuan yang mudah untuk kita lakukan. Walaupun ideal, kata Imam Nawawi, kalau bisa berguru kepada orang yang menguasai disiplin ilmunya. Ilmu tafsir, cari ulama tafsirnya, ya. Ambil ilmu hadis, cari ilmu hadisnya, ulama yang menguasai ilmu hadisnya, gitu. Yang kedua, zaharat diyanatuh, selain punya ilmu, ya, dia juga baik agamanya, gitu. Zaharat diyanatuh, jelas status keislamannya, gitu. Jadi jangan ngaku Islam, ngaku kiai misalnya, ya, tapi tidak menjalani syariat agama, gitu, ya. Tidak sholat, gitu ya. Kemudian berbuat maksiat atau berbuat dosa dan lain sebagainya, gitu, ya. Jadi di samping ilmu maka perlu menonjol agamanya. Yang ketiga, tahaqqaqat ma'rifatuh, keilmuannya diakui baik dalam ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruang lingkup yang luas, gitu, ya. Alhamdulillah, misalnya kita bergembira sekali ketika gurunda kita Ustaz Hidayat misalnya mendapat gelar doktor honoris causa, ya, dari 2 kampus di Turki, gitu. Ini artinya apa? Ada tahaqqaqat ma'rifatuh, sesuai dengan kriteria para ulama, harus diakui keilmuannya, ya. Jadi jangan mengambil ilmu dari orang yang belum diakui keilmuannya, ya, minimal oleh ketua DKM, gitu ya, atau oleh masyarakat di sekitar komplek, gitu. Jadi jangan sampai misalnya oleh masyarakat di komplek, ini nggak diterima ilmunya, jangan diambil ilmunya, kita masih mengambil ilmunya, gitu, ya. Jadi kata Imam Nawawi, tahaqqaqat ma'rifatuh, harus direkomendasikan ilmunya minimal oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, gitu, ya. Dan yang terakhir, washtaharat siyanatuh, dan terlihat pula budi pekerti dan tingkah lakunya, tidak semata ilmu tapi adab dan budi pekerti. Bapak Ibu, ini diantara pengantarnya, maka dipersilakan yang ingin bertanya seputar tema kajian kita. Taklid. Yang kedua, bagaimana orang yang tadi kata Ustadz, jadi yang memberikan pencerahan kepada umat itu harus yang sudah ilmunya kuat. Tapi ada yang berpendapat bahwa ini nggak tahu hadisnya itu sahih atau tidak, balighu anni walau ayah. Ini mereka ada punya prinsip seperti itu, walaupun hanya sedikit kita daripada tidak, katanya lebih baik kita sampaikan. Nah, sehingga dalam pemahamannya kurang, gitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana caranya kalau kita ini ingin mendatangkan ulama-ulama yang handal ke tempat itu, malahan mereka itu menolak, gitu. Karena mereka itu sudah ada yang
prinsip bahwa dalam menimba ilmu itu tidak usah dari mana, dari sini aja sudah cukup. Nah itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kita uraikan dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang taklid. Ya, taklid itu kan kalau dalam bahasa Arab qallada yuqallidu taqlidan, mengikuti, ya, mengikuti, tapi mengikutinya tanpa mempertanyakan apa dasarnya gitu ya. Jadi contoh kalau dalam keseharian bentuk taklid itu kalau kita meniru mentah-mentah itu taklid. Nah, jadi meniru mentah-mentah itu disebut sebagai taklid ini secara bahasa. Adapun secara istilah taklid ini ketika seseorang itu mengikuti suatu pendapat tertentu dalam masalah agama, ya. Baik yang diikuti itu ulama lokal atau ulama global gitu ya, atau ulama di mancanegara gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan taklid ini ya, para ulama itu memberikan panduannya. Pertama, bagi orang awam yang memang tidak punya kemampuan untuk mendalami dan membaca nas-nas agama ya, dan dia tidak punya kemampuan juga untuk membaca sumber-sumber dalam agama ini, maka dia boleh bertaklid. Dia boleh bertaklid kepada orang yang dia yakini itu baik pemahaman agamanya. Itu kata para ulama. Jadi boleh bertaklid Ibu, boleh bertaklid ya. Dan walaupun kemudian bertaklid ini nanti dibatasi, misalnya memastikan bahwa yang diikuti itu diyakini lurus pemahaman akidahnya, lurus pemahaman ibadahnya, agar apa? Agar dia tidak mengikuti sesuatu yang salah gitu. Yang kedua, bagi orang yang sudah punya kemampuan, dia punya kemampuan untuk membaca nas, ya, kemudian membaca pendapat para ulama, maka orang ini ada di level yang kedua gitu. Ya. Dia tidak boleh bertaklid. Dia tidak boleh bertaklid. Dia harus bisa menggalinya, mencari yang paling sahih sesuai dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi kalau kita udah paham bahasa Arab, sudah belajar Al-Quran, sudah belajar hadis, ya, hafal beberapa ayat, hafal beberapa hadis, maka orang seperti ini tidak sama seperti orang awam. Dia harus mencoba mencari pendapat yang paling sahih sesuai dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan kadar ilmunya. Nah, tadi memang fenomenanya adalah ketika ada orang yang sudah bertaklid buta gitu ya, kemudian menyalahkan orang lain yang memang dia punya kemampuan atau bertaklid kepada orang yang lebih alim misalnya gitu. Nah, ini fenomena di tengah-tengah kita ya, memang harus kita hadapi ya, tentunya dengan cara-cara hikmah gitu ya. Dan Ibu tadi sudah bagus ya, sudah berusaha bagaimana kemudian mendatangkan para ulama, para ustadz, para guru ya, walaupun mungkin ditentang gitu ya, tapi terus aja ya apa kita lakukan, karena memang menghadapi kejahilan ya, ataupun ketidaktahuan ini memang butuh proses gitu ya, butuh proses seperti kata Allah innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha gitu. Jadi Allah lah yang punya otoritas hidayah. Jadi kita hanya berikhtiar saja, dan kita tidak tahu pada kali keberapakah nanti mereka akan luber hatinya, akan menerima kedatangan ustadz kita, kedatangan guru kita gitu ya. Terutama punten Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, yang sudah mungkin sudah dituakan di sebuah daerah gitu ya, dihormati, ada kedudukan gitu ya, walaupun tidak punya ilmu yang cukup ya, tapi karena sudah kadung dihormati oleh masyarakat ya, dan punya gengsi juga gitu ya, ketika dikoreksi gitu ya, maka kita harus memahami ini, harus memahami psikologinya. Maka jangan juga kita memanfaatkan itu ya, kalau bisa ya kita menggunakan jalur lain ya, jadi agak merendah gitu ya. Karena kalau orang orang yang sudah sepuh atau yang dituakan di kampung itu, kalau kita lawan secara frontal gitu ya, nah kita nanti akan tidak produktif ya, jadi akan tidak baik gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tidak harus memastikan semua orang itu menerima sikap kita gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah gunakan cara-cara Quran bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu ya. Jadi kalaupun ada perdebatan ya usahakan tidak meruncing dan menjadi permusuhan gitu ya.
Jadi ibu itu sudah baik, jadi tinggal kemudian bagaimana kita teruskan ya dalam berdakwah gitu. Nah, terkait juga masalah taklid ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada level yang ketiga ya, bahkan ketika seorang itu dia menjadi muqallad, orang yang diikuti gitu ya. Dia sudah bisa berijtihad dan menjadi muqallad, diikuti gitu. Jadi ada yang di level 1 sebagai muqallid ya, artinya dia hanya ikut saja ya. Yang penting hanya dasar keyakinan dan kepercayaan. Dia tidak punya kemampuan untuk sama sekali membaca hadis, membaca Al-Quran, memahaminya. Taklid aja ini boleh kalau memang dia orang awam gitu ya. Jadi hanya berbekal keyakinan dan berbekal kepercayaan sekaligus rekomendasi dari guru-guru untuk belajar kepada seseorang dan mengambil pendapatnya gitu. Ini yang pertama gitu. Di level kedua tadi kalau dia sudah punya kemampuan maka dia harus bisa memilih yang paling sahih, yang paling yang paling rojih di antara pendapat-pendapat yang telah dia pelajari sesuai dengan kemampuannya. Ya, walaupun dia belum ada muqalladnya, belum ada pengikutnya. Dan di level yang ketiga ulama yang sudah ada pengikutnya. Ya. Di Indonesia kita ada banyak guru-guru kita yang sudah diikuti. Ya. Jadi karena apa? Karena dengan keilmuan yang sudah mereka kuasai gitu. Wallahu alam. Jadi pertama mursyid ini adalah kata lain atau nama lain gelar dari guru gitu ya. Hanya saja belakangan gitu ya mursyid ini lebih identik dengan pengamal-pengamal tasawuf ataupun tarekat gitu ya. Nah, jadi kalau Jawa Barat mungkin tidak terlalu populer ya tarekat ini. Kalau di Sumatera ya kemudian di Aceh ya ini tarekat ini sangat ramai ya diikuti ya, dan itu menjadi salah satu khazanah kekayaan dalam masyarakat kita gitu ya. Jadi kita tidak kemudian menolaknya mentah-mentah gitu ya. Kita kemudian juga tidak mengamalkannya secara membabi buta gitu ya. Jadi kalau istilah mursyid, kemudian ada istilah muallim gitu ya. Nanti juga ada misalnya ada istilah murabbi ya. Itu kan istilah-istilah yang digunakan intinya menunjuk kepada orang yang dihormati gitu ya. Adapun kemudian urutan-urutannya gitu ya sampai ke Rasul gitu ya. Maka ya tidak ada masalah gitu ya. Kalau memang ada penomorannya gitu ya. Karena memang kalau kita ada kesempatan nanti mungkin di kajian berikutnya kita akan uraikan bahwa yang tidak kalah penting dalam rahasia belajar para ulama itu bertalaki, terutama kepada guru-guru yang punya sanad sambungan ilmunya, itu penting, gitu ya. Karena apa? Karena hukum asal belajar dalam agama kita itu bersanad, bertalaki langsung, ya. Walaupun sekarang ada digital, YouTube, gitu ya, bisa belajar dari jarak jauh, gitu, ya. Tapi hukum asalnya tidak berubah. Karena apa? Karena kalau di YouTube itu hanya transfer ilmu saja, tidak transfer akhlak, tidak transfer budi pekerti, tidak ada transfer keberkahan. Ya, jadi beda auranya, beda suasananya. Maka oleh sebab itu kata para ulama, walaupun sampai hari kiamat talaki bersanad bertemu dengan guru tidak tergantikan oleh teknologi gitu, tidak tergantikan. Makanya harus dibiasakan tradisi ini. Boleh, nggak ada masalah. Kan kita tidak mengharamkan YouTube, ya boleh. Kalau untuk mengulang-ulang, ya baca lagi, lihat lagi, dengar lagi, boleh. Sebagai pelengkap saja. Tapi yang utamanya talaki bertemu langsung dengan guru. Ya, jadi penting. Maka memang dalam budaya kita selama ini, ya itu kelompok yang masih mempertahankannya kelompok-kelompok tarekat, ya kelompok-kelompok sufi, kelompok-kelompok tasawuf. Ya. Jadi mereka berguru kepada mursyid 1, mursyid 2, mursyid 3 terus nyambung ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada masalah ya, selama hal itu diyakini sebagai sarana saja ya, bukan sebagai mu'taqadat, bukan keyakinan. Artinya apa? Kalau misalnya dia tidak punya urutan sanadnya, tidak diterima ilmunya, tidak begitu gitu ya. Hanya saja lebih diutamakan orang yang memang punya ketersambungan sanad belajarnya gitu ya. Maka kita di Jawa Barat alhamdulillah banyak guru-guru kita ya. Jadi rata-rata misalnya yang belajar di Madinah gitu ya, atau belajar di Mesir,
belajar di Maroko, baik di kampus formal ataupun non formal, itu rata-rata bersanad belajarnya, rata-rata bersanad. Karena apa? Karena ada sambungan dasar ilmunya, gitu. Terlebih ketika mereka mendalami kedua-duanya, selain di kampus formal, juga di kampus non formal, gitu. Jadi boleh Bapak, tidak ada masalah, gitu ya. Cuma dia tidak diyakini sebagai sesuatu yang wajib ada dalam kegiatan menuntut ilmu, gitu. Silakan, enggak Bapak. Ya baik, terima kasih Ustadz. Ini tentang pemahaman 4 imam gitu ya, dengan keterbatasan kami yang masih belajar, yang mana yang maliki, mana yang satu dengan yang lain itu tentu saja ini sangat terbatas. Sementara tadi ditambahkan ada 10 peletak untuk manhaj. Jadi semakin banyak lagi keterbatasan ilmu kami. Itu yang ditanyakan, bagaimana ketika yang antara imam yang satu dengan imam yang lain, kami sendiri tidak paham gitu ya, bahwa ini yang mana. Tapi bukan berarti tidak mau karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Yang kedua tentang sebelum mencari ilmu, kita harus mempelajari adab. Nah, adab itu juga akan tahu setelah punya ilmu. Nah, sementara kriteria adab itu seperti apa, kemudian bagaimana setelah punya adab yang bagus, maka ilmunya pun akan lebih bermakna gitu. Dan ini ada pengalaman, pertanyaan yang ketiga, ketika mengikuti sebuah kajian 5 tahun yang lalu di Bandung, kemudian melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, apa saja sholat-sholat sunat yang bisa berjamaah, hadis dan keterangannya. Terima kasih Ustadz. Baik, ini luar biasa ya pertanyaannya. Semoga kita semua diberikan taufik untuk mendapatkan jawaban yang insya Allah ya, bermanfaat untuk kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana pedoman kita selaku orang awam dalam memahami perbedaan ulama madhab. Pada 3 pertemuan sebelum ini saya sempat uraikan bahwa ada sebab-sebab ulama berbeda pendapat ya. Dan perlu diketahui perbedaan itu tidak selalu tercela. Ini perlu dipahami. Jadi kita letak dulu di mindset kita, perbedaan tidak selalu tercela, gitu. Ya. Justru perbedaan itu adalah bentuk keberagaman saja. Ya. Keberagaman sama seperti kita beragam, ada yang suka pedas, ada yang suka asin, ada yang suka manis, begitu. Ya. Jadi keberagaman dalam masalah agama itu tidak selalu tercela. Yang kedua, keberagaman atau perbedaan para ulama ini itu banyak pada perkara-perkara furu', pada perkara-perkara cabang, bukan pada perkara-perkara usul, bukan perkara-perkara yang fundamental. Perkara-perkara yang usul sepakat tidak ada perbedaan, ya, tentang apa rukun iman, ya, tentang surga neraka, tentang adanya hari kiamat, hari pembalasan dan lain-lain. Ya, ulama sepakat, ya. Hanya saja pada puru-puru, pada cabang-cabangnya itu ulama berbeda pendapat. Ya, karena apa? Karena itu hasil ataupun akibat dari dalil-dalil Quran ataupun hadis yang tidak semuanya muhkamat, tidak semuanya definitif dan jelas menjelaskan suatu perkara. Dan kita sudah sampaikan, ya, itu bukan bentuk kelemahan Allah, itu justru bentuk kasih sayang Allah kepada kita, gitu. Ya. Allah maha berkemampuan, maha berkekuatan. Itu untuk menghadirkan suatu undang-undang ayat Quran yang jelas, ya, sama seperti Allah menjelaskan tentang warisan, jelas, ya, ibu dapat berapa, suami dapat berapa, anak dapat berapa, ya, janda dapat berapa, dijelaskan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ternyata ya, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Nah kata para ulama, disinilah sebenarnya kerahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan keberagaman kepada umat Islam. Karena boleh jadi mereka bisa mengamalkan pendapat A, tidak bisa mengamalkan pendapat B. Ya, bergantung pada tradisi, keadaan di mana mereka berada. Ya, dan itu kita alami pada hari ini. Misalnya saya beri contoh. Ulama jumhur mayoritas mengatakan bahwa air yang suci, ya, air yang mutlak, gitu ya, itu kalau bercampur dengan sesuatu yang lain, walaupun sesuatu ini suci, ya,
maka air yang mutlak tadi kalau berubah unsurnya, warna, rasa atau bau, sesuai dengan hadis yang sahih, hadis Imam Muslim, maka dia tidak mensucikan. Dia tidak mensucikan. Itu pendapat mayoritas para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah mengatakan air yang mutlak, air yang suci. Misalnya ini air putih, saya masukin serbuk kopi misalnya, maka air itu tidak lagi mensucikan. Dia tidak boleh saya pakai berwudu. Ya, nah, dulu tahun 2012 sempat rame ya di Bandung, ada dai terkenal mengatakan saya berwudu dengan air teh katanya. Ya, saya berwudu dengan air teh. Itu nggak boleh kata para ulama. Ulama mayoritas mengatakan, ya, termasuk ulama yang berbeda mengatakan bahwa air teh artinya dia yang tadinya air mutlak, ya, yang dicampur dengan teh maka berubah unsurnya, warna, rasa atau bau, maka air itu suci, boleh diminum, tapi tidak boleh dipakai berwudu dan mandi junub. Itu pendapat mayoritas, gitu ya. Bagi yang lalu bagaimana kalau air sabun misalnya? Air sabun tidak mensucikan, awas ya. Makanya kalau mandi junub misalnya ya, di rumah misalnya pakai air kembang nggak boleh, karena air kembang tidak mensucikan. Ya, jadi kalau mandi air kembang mukadimahnya nanti dibilas boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau mandi air kembang saja, air kembang tidak mensucikan. Ulama sepakat mengatakan air kembang tidak mensucikan. Karena apa? Dia sudah bercampur dengan sesuatu yang lain walaupun suci, berubah salah satunya kata Rasul, warnanya, baunya, rasanya, maka dia tidak mensucikan. Harum ya, udah. Tidak lagi mensucikan. Ya, jadi kalau pengantin baru mau mandi kembang gitu ya, atau pengantin lama mau mandi kembang gitu ya. Ya. Maka kalau mandi kembang aja nggak ada masalah, tapi kalau mandi junub nggak boleh. Karena apa? Air kembang tidak mensucikan, gitu. Ya, air sabun tidak mensucikan. Maka awas, hati-hati yang nyuci pakai mesin cuci. Kalau ada najis, jangan langsung dimasukin ke mesin cuci. Karena apa? Karena kalau dimasukin ke mesin cuci, baru dimasukin air, maka kita membasuh pakaian dengan air najis. Tidak mensucikan. Bagaimana caranya, solusinya? Dibasuh di luar dulu, dikucek-kucek dulu, ya, disabun dulu sampai hilang najisnya. Nanti kalau mau dibilas dicampur dengan pakaian lain boleh, nggak ada masalah. Gitu. Ini kalau ada pakaian najis. Tapi kalau pakaian keseharian kita, pakaian kantor, pakaian ke pengajian kan nggak ada najis ya, nggak ada masalah. Kalau mau pakai sabun, mau pakai pewangi nggak ada masalah. Ini kalau bicara pakaian yang ada najisnya, ya. Lantas ada yang bertanya, Pak Ustadz, di beberapa perusahaan sekarang gitu ya, itu air toren mereka yang mengalir ke toilet itu sudah bercampur sabun. Lah bagaimana? Kan tidak mensucikan. Nah tadi itu pendapat mayoritas para ulama. Ada pendapat satu ulama yang berbeda, siapa? Abu Hanifah, yang mengatakan kalau air bercampur sabun itu boleh dipakai untuk mensucikan najis, tapi tidak boleh dipakai berwudu dan mandi junub. Jadi Abu Hanifah walaupun berbeda dengan ulama jumhur, tetap dia sepakat air bercampur sabun tidak boleh dipakai mandi junub dan berwudu, tapi boleh pakai cebok. Coba kalau kita mau mengamalkan pendapat jumhur, nggak bisa. Bagaimana? Air bercampur sabun, nggak mungkin kan bawa botol kemana-mana kalau ke kantor gitu. Ya? Jadi karena air di kantor sudah pakai sabun gitu. Ya? Nah ini artinya apa? Ternyata perbedaan-perbedaan itu rahmat bagi kita gitu. Ya. Dan kata para ulama, 4 ulama madhab ini mereka punya metode dan sudah teruji selama hampir ya berabad-abad. Artinya apa? Tidak bertentangan ya dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita meyakini sudah berbelas-belas abad bertahan 4 madhab ini, itu masih diamalkan. Maka sampai hari ini populer kita amalkan pendapat 4 madhab, gitu ya. Lah bagaimana kita yang nggak tahu, Ustadz? Ya kita yang nggak tahu belajar gitu. Maka di Indonesia misalnya tidak ditekankan, tidak diwajibkan. Bagi yang ingin mendalami silakan. Bagi yang tidak punya kemampuan ya minimal dia mengenal satu madhab, bertaklid kepada madhab Syafi'i. Walaupun dia tidak diwajibkan. Seperti kita uraikan pada pertemuan terdahulu, madhab dalam fikih bukan ormas.
ya. Kalau sudah masuk tidak boleh double ormas gitu ya. Nanti dibilang murtad gitu ya, atau dibilang nggak ada itu. Ya, boleh. Jadi kita boleh mengamalkan pendapat yang berbeda-beda dari para ulama, boleh, nggak ada masalah. Ya, selama tujuannya pertama kata ulama mencari kemudahan. Yang kedua mencari kebenaran. Nah, gitu. Jadi tidak boleh juga misalnya semata-mata nyari yang mudah aja tanpa mencari yang benar. Terutama bagi yang punya kemampuan. Bagi yang tidak punya kemampuan, udah pilih aja pendapat yang ada, dia bertaklid, boleh. Kalau memang dia tidak punya kemampuan gitu ya. Ini terkait dengan perbedaan para ulama dalam madhab gitu. Dan tidak juga ada kewajiban kita bermadhab gitu ya. Jadi itu hanya sarana untuk memudahkan kita memahami, ini loh pendapatnya Imam Syafi'i, ini loh pendapat Imam Malik, ini Imam Abu Hanifah, ini Imam Ahmad bin Hambal. Jadi untuk memudahkan Bapak. Jadi tidak untuk memenjarakan kita pada madhab tertentu. Ilmu dan adab. Jadi ketika kita bicara pada dua pertemuan terdahulu ya, bahwa adab sebelum ilmu ya, itu tidak berarti kemudian kita tidak belajar ya, sampai betul-betul beradab ya. Tapi bagaimana kemudian kita menseimbangkan, mensejajarkan upaya kita mencari ilmu itu tujuannya untuk beradab, untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi ilmu itu tidak jadi tujuan utama, tapi dia sebagai jembatan aja atau sebagai tunggangan agar kita mencapai akhlak yang mulia gitu. Maka ketika tujuan sudah benar, maka insya Allah akan dapat kedua-duanya gitu. Nah ini yang kemudian ketika orang hanya mengejar semata-mata ilmu, maka ilmu tidak melahirkan akhlak gitu. Ilmu tidak melahirkan akhlak gitu. Tapi bagaimana kemudian dia meluruskan niat ketika menuntut ilmu agar terlahir akhlak gitu. Sholat sunnah yang mana saja yang dibolehkan berjamaah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ya, terkait dengan sholat sunnah ini ya, memang ada penjelasan yang detail dari Rasul, ada yang tidak detail, artinya tidak dijelaskan. Di antara penjelasan yang detail dari Rasul, bahwa ketika Rasul ya itu membenarkan para sahabat yang sholat sunnah berjamaah gitu ya. Misalnya ketika Rasul membiarkan sahabat-sahabat beliau menjadi makmum di belakangnya ketika tahajud pada bulan Ramadan gitu ya. Nah ini oleh ulama dipahami sebagai bentuk takrirnya Rasul. Rasul tidak menyuruh tapi tidak melarang. Sehingga apa? Sehingga itu masuk dalam kategori diperbolehkan. Boleh ya. Jadi kalau memang kita ingin sendiri dipersilakan, ingin jemaah juga dipersilakan gitu ya. Kemudian ada beberapa sholat sunnah yang memang tidak ada keterangannya, tapi para sahabat melakukannya ya. Misalnya sholat tarawih pada bulan Ramadan, Nabi tidak pernah tarawihnya berjamaah, tapi Umar melakukannya. Dalilnya sahih ya. Ada penjelasan bahwa kata Umar, la ni'matu bid'atun hadhihi. Inilah bid'ah yang paling baik kata Umar ketika dia melihat di Masjid Nabawi itu ada 3 orang sholat jamaah, ada lagi satu kelompok. Jadi terpisah-pisah. Ada beberapa jamaah dalam satu masjid. Kata Umar, bagaimana kalau kita gabungkan aja? Ketika bergabung dalam satu jamaah, kata Umar apa? La ni'matu bid'atin hadhihi. Ini bid'ah yang paling baik. Nah inilah dasar mengapa kata ulama ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang hasanah. Jadi tidak kita pukul rata semua. Bid'ah itu dolalah, wa kullu dolalatin finnar, gitu. Kadang-kadang gitu. Nah ini juga ketika baca hadis tidak dengan ilmu hadis, gitu ya. Apalagi baca hadis dari terjemah aja, udah dapat kullu itu setiap, semua, gitu ya. Padahal ulama hadis itu menguraikan kullu itu bukan berarti semua. Kullu itu ya, menurut pendapat mayoritas para ulama ghalib atau aghlab, kebanyakan bid'ah, bukan semuanya. Artinya apa kata Rasul? Kebanyakan bid'ah itu sesat. Artinya apa? Ada sedikit atau ada sebagian kecil bid'ah yang tidak sesat. Itulah yang kita katakan sebagai bid'ah yang baik, gitu. Ya. Nah termasuk kemudian pada masa tabi'in, ya, kemudian tabi'ut tabi'in dan beberapa generasi setelah itu kemudian berdasarkan hadis Rasul, kemudian atharnya Umar yang mengadakan atau melakukan sholat berjamaah pada sholat sunnah,
itu ulama jadikan sebagai sandaran bahwa sholat sunnah itu tidak ada larangan khusus dari Rasul, tidak boleh dilakukan berjamaah. Jadi boleh dilakukan berjamaah karena tidak ada larangan bersifat khusus gitu ya. Nah ini ulama juga terkait dengan hal ini juga tidak sepakat. Artinya apa? Ada yang kemudian condong kepada pendapat bahwa sholat sunnah selama tidak ada petunjuk dari Rasul atau oleh para sahabat maka dia tidak dilakukan. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa berkaca pada perbuatan Umar aja menginisiasi sholat berjamaah ketika tarawih, maka dasar utamanya bahwa setiap kali ada sholat sunnah gitu ya, dan memang tidak ada larangan khusus yang melarangnya, maka dia boleh dilakukan gitu. Nah ini artinya perbedaan di antara para ulama dan kita menghargai itu gitu. Jadi bagi yang biasa duha berjamaah silakan berjamaah ya, di pesantren ya, di pondok tahfiz misalnya silakan. Bagi yang tidak membiasakan mengatakan bahwa hal itu bid'ah silakan, pendapat juga masing-masing gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita menghargai dan mentolerir selama hal ini hanya perkara-perkara cabang aja. Kita kiblatnya masih sama, nabinya masih sama, Qur'annya masih sama. Jadi tidak perlu kemudian mempermasalahkan. Karena apa? Terlalu banyak hal-hal yang kita sepakati dan terlalu sedikit hal-hal yang kita berbeda. Jangan korbankan yang sedikit untuk hal-hal yang banyak gitu ya. Terjawab semua Pak ya? Ya alhamdulillah. Baik. Dengan begitu cukup ya? Baik, alhamdulillah, semoga ada manfaatnya dan semoga tidak hanya semata-mata ilmu. Kita sering ingatkan, tidak semata-mata ilmu, tapi kita berharap melahirkan akhlak dan melahirkan amal. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi di kajian berikutnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.